Fenomena pengibaran bendera bajak laut ala One Piece, serial anime dari Jepang jelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia memantik pro kontra. Para menteri Kabinet Merah Putih ramai-ramai menyebut pengibaran bendera One Piece melanggar hukum, bahkan bisa diartikan makar dan bisa dipidana. Sementara tidak sedikit pihak yang meminta pemerintah tidak alergi terhadap kritik, termasuk melalui pengibaran bendera One Piece. Resmi saya luncurkan tema dan logo hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Sekitar 2 pekan lagi, Indonesia akan menggelar perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-80, ditandai dengan pengibaran bendera merah putih serentak di seluruh tanah air. Namun, alih-alih bendera merah putih yang terpasang, warga di sejumlah daerah ramai-ramai mengibarkan bendera One Piece. Bendera bergambar tengkorak bertopi jerami. Bagi penggemarnya, One Piece memiliki makna dalam. Anime Jepang itu berbicara tentang keberanian, kebebasan, bahkan pemberontakan. Merespon hal itu, para Menteri Prabowo Subianto ramai-ramai angkat bicara. Menko Polhukam Budi Gunawan mengatakan aksi itu merupakan bentuk provokasi, mencederai simbol negara, bahkan mengingatkan ancaman pidana. Sementara Menteri HAM Natalius Pigai menyebut negara boleh melarang pengibaran bendera One Piece demi stabilitas nasional. Pengibaran bendera One Piece sejajar merah putih bisa dianggap sebagai bentuk makar. Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia meminta pemerintah tidak alergi terhadap segala bentuk kritik termasuk melalui pengibaran bendera One Piece. Jadi harus dipandang inilah kritik kepada pemerintah, kepada DPR, kepada kekuasaan kehakiman bahwa mereka tidak lagi menjadi aktor yang mendistribusikan keadilan. Ini adalah bentuk cinta mereka, bentuk semangat rakyat untuk berpartisipasi secara demokrasi. Makanya harus dihargai, bukan dianggap sebagai sebuah pemberontakan atau makar. Sebelum One Piece, kritik terhadap pemerintah pernah disampaikan melalui fenomena Garuda Hitam dan Garuda Biru. Kritik melalui simbol dan gambar sebagai wujud keresahan masyarakat atas kondisi pemerintah saat ini. Tidak hanya warga biasa, rupanya Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sempat mengaku menonton animasi One Piece. Animasi Jepang ini kini tengah ramai dibicarakan sejak banyaknya warga yang mengibarkan bendera One Piece jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak tahu One Piece nggak, Pak? One Piece. Kartun apa ya? Anime. Anime ya, anime. Nah, ya tapi saya nggak terlalu mengikuti. Pak Prabowo tahu One Piece. Tapi nggak terlalu. Siapa sangka ternyata Presiden Prabowo Subianto penonton animasi One Piece. Walaupun tidak terlalu mengikutinya, kepada pesohor Bayu Skak, Prabowo mengaku mengetahui anime buatan Jepang itu. Tidak hanya Prabowo, mantan Cawapres 2024 Anies Baswedan juga mengaku penonton setia One Piece. Anies bahkan pernah mengunggah kebersamaan bersama keluarga sambil menonton serial Jepang itu. Lain Anies, lain Sri Mulyani. Menteri Keuangan itu mengaku menyukai karakter Monkey D. Luffy, tokoh utama dalam serial populer itu. Sri Mulyani bahkan pernah meniru gaya Luffy dengan topi jerami berpita merahnya yang khas. Wapres Gibran Rakabuming Raka juga tidak mau ketinggalan. Saat deklarasi pemilu damai, ia terlihat memakai aksesoris One Piece. Serial One Piece memang sangat populer. Kisah Monkey D. Luffy itu bahkan disukai berbagai generasi, dari anak-anak hingga orang tua, dari pelajar hingga presiden. Kini fenomena baru muncul, alih-alih mengibarkan bendera merah putih, warga justru mengibarkan bendera One Piece. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadly Zon juga meminta rakyat Indonesia untuk tetap mengibarkan bendera merah putih dalam merayakan kemerdekaan RI. Pasalnya, pengibaran bendera One Piece dinilai bisa menimbulkan kesalahpahaman. Fokuskan ke depan ini kita merayakan Indonesia merdeka. Jadi harus bendera kita lah yang utama. Jangan sampai nanti ada salah persepsi, kita merayakan Indonesia merdeka, nanti orang bisa salah paham, tidak semuanya memahami. Jadi saya pikir harus bijak lah. Jadi sebaiknya kita mengedepankan pemasangan atribut. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan seseorang boleh saja tidak suka dengan pemerintah, namun bendera merah putih adalah sebuah keniscayaan dan bukan pilihan.
mau suka atau tidak suka dengan pemerintah itu hak, ya. Keduanya pilihan yang sah di Republik ini. Tapi bendera merah putih itu bukan pilihan, dia keniscayaan. Bendera merah putih tidak boleh diganti dengan yang. Pemirsa, viral pengibaran bendera One Piece pro kontra merebak hingga kalangan wakil rakyat. Apakah sebenarnya ada pelanggaran undang-undang atau hanya sebatas ekspresi? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Fraksi Golkar MPR Firman Subagio. Selamat sore Pak Firman. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir. Hadir pula anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan Andreas Pareira. Selamat sore Pak Andreas. Selamat sore. Ya, terima kasih hadir dan hadir pula pengamat komunikasi Firman Kurniawan. Selamat sore Pak Firman Kurniawan. Selamat sore, ya, Mas. Saya mohon izin ini Pak Firman Subagio sama Pak Firman Kurniawan karena namanya sama-sama Firman. Jadi saya panggil belakangnya boleh ya? Pak Subagio dan Pak Kurniawan gitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Subagio dulu. Pak, apakah DPR melihat pengibaran bendera fiksi seperti One Piece ini kemudian sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 atau justru sebagai ekspresi budaya yang dilindungi oleh konstitusi? Baik, terima kasih. Pertama, mungkin perlu kami jelaskan munculnya statement kami ketika kami mengadakan diskusi di DPR. Ada sebuah pertanyaan doorstop dari kawan-kawan pers yang menanyakan bagaimana sikap daripada anggota DPR terhadap pengibaran bendera One Piece yang dikaitkan dengan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Nah, oleh karena itu kami menyikapi bahwa pertama adalah arti dan makna bendera PIS itu sendiri. Karena simbol daripada atau bendera One Piece itu kan bukan simbol bentuk perlawanan kepada ketidakadilan dan kemudian juga bisa dimaknakan simbol bentuk perlawanan terhadap status quo. Itu. Nah, oleh karena itu saya menyampaikan sangat tidak tepat dan tidak elok kalau bendera One Piece itu ada kelompok masyarakat yang memang meminta untuk mengedarkan di hari HUT Proklamasi ini berbarengan dengan pengibaran bendera merah putih dan dalam satu tiang, walaupun argumentasinya toh bendera One Piece itu tidak pada posisi sejajar maupun di atasnya merah putih. Bukan itu yang kami maksudkan. Yang kami inginkan adalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang merupakan sebuah perjuangan bangsa Indonesia yang bertumpah darah ketika itu Bung Karno menyatukan semangat dan pada seluruh rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan itu bukan sesuatu yang mudah. Sehingga sepatutnya HUT Proklamasi itu harus dimanangi dengan pesta kemerdekaan yang dimeriahkan bangsa Indonesia dan merupakan kebanggaan. Walau kami juga menyadari bahwa sebuah kreativitas masyarakat itu juga perlu dihormati, dihargai, namun harus pada saat yang tepat, tidak serta-merta dengan dikaitkan dengan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya kalau ditanya dasar hukum, ada ketentuan aturan hukum bahwa bendera merah putih itu tidak bisa dipersamakan dengan bendera-bendera lain. Karena ini adalah bendera bangsa Indonesia. Baik. Bahkan di beberapa negara kalau ada bendera yang diinjek-injek oleh rakyat itu dikenakan sanksi hukum. Oleh karena itu kami minta kepada seluruh lapisan masyarakat supaya tidak terprovokasi. Karena provokasi atau bentuk provokasi seperti ini kalau nanti ditanggapi negatif atau mungkin juga dimanfaatkan kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan, bisa menimbulkan hal-hal yang sangat negatif bagi HUT Proklamasi Kemerdekaan ini sangat tidak tepat. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Andreas tanggapannya bagaimana Pak? Ya, jujur ya, sebenarnya sebetulnya awalnya saya sendiri nggak tahu. Gitu. Tapi kemudian yang saya tahu bahwa ya bendera gambar tengkorak ini, terus kemudian ini karena anak saya suka baca komik ini kan, kemudian ya ada wartawan yang nanya apakah pemasangan bendera seperti ini adalah tindakan makar gitu. Saya bilang wah
kalau memasang bendera seperti ini kemudian dianggap sebagai tindakan yang makar, saya kira terlalu berlebihan lah, gitu kan. Bahwa ada sebagian orang yang suka terhadap figur dan di dalam komik anime yang kemudian itu mengibarkan bendera itu, saya pikir hal yang biasalah gitu di masyarakat gitu. Kalau kita justru menganggap ini suatu tindakan makar, justru ini akan menjadi justru menimbulkan reaksi yang kontraproduktif juga untuk bangsa ini gitu kan, yang menurut saya juga tidak produktif juga. Nah, tapi kalau kita lihat ini di dalam konteks Hari Kemerdekaan, saya pikir yang sebaiknya kita menghimbau masyarakat supaya memahami bahwa pentingnya kita perayaan Hari Kemerdekaan ini terutama mengutamakan dan harus mengedepankan bendera merah putih tentunya. Dan saya kira kita melihat ini sebagai bentuk apa? Mungkin ada sebagian di masyarakat kita ingin melakukan protes secara simbolik terhadap situasi ini gitu. Nah, oleh karena itu saya kira pemerintah atau penguasa yang baik adalah bisa menangkap sinyal-sinyal simbolik seperti ini gitu, supaya kita juga melakukan introspeksi gitu. Protes apa yang Anda maksud melalui pengibaran bendera ini, Pak? Saya nggak tahu persis. Saya kira itu masyarakat yang mengibarkan itu yang justru yang saya ingin katakan, orang yang bijak tentu dia harus melihat ini secara dengan makna yang lebih jauh untuk ingin memahami apa sih sebenarnya maksud daripada orang mengibarkan ini gitu. Dan mari kita ajak berdialog, berbicara soal ini gitu. Tapi kalau kemudian kita memarginalkan mereka, kemudian menekan mereka, kemudian menuduh mereka, itu yang menurut saya bisa menimbulkan perpecahan di bangsa ini gitu. Artinya Anda nggak sepakat dengan pernyataan Pak BG ya, yang bahwa ini bisa mengarah kepada makar begitu? Saya nggak tahu persis apakah ada dasar yang cukup kuat untuk melakukan tuduhan seperti itu, tapi menurut saya sih terlalu jauh gitu, bahwa kita menuduh ini adalah tindakan makar gitu. Nah, saya kira lebih tepat ya kemudian kita melihat ini lebih menelusur lebih jauh sebenarnya apa sih persoalannya, karena memang bendera itu adalah simbol. Bendera itu adalah simbol, saya kira, dan di dalam situasi hari-hari menjelang kemerdekaan, peringatan Hari Kemerdekaan ini, ya tentu kita semua bangsa ini harus menghormati bendera merah putih sebagai bendera negara bangsa ini gitu. Itu suatu hal yang suatu keniscayaan, suatu hal yang tidak mungkin kita artinya jadinya tidak boleh dikibarkan bersama-sama dengan bendera merah putih begitu ya, apalagi khususnya di tanggal 17 Agustus. Tidak bisa kita lakukan seperti itu gitu. Dan masyarakat kita himbau supaya jangan melakukan itu lagi gitu. Tapi saya kira yang saya maksudkan adalah menuduh mereka melakukan tindakan makar. Nah, ini yang saya kira jangan sampai ini kemudian menimbulkan reaksi yang kemudian justru kontraproduktif terhadap apa yang kita. Baik, Pak Kurniawan, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan tadi Pak Subagio, kemudian juga Pak Andreas, dan apa yang disampaikan juga oleh Pak BG gitu ya, termasuk bahwa ini bisa ke arah makar seperti itu. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Ini sebenarnya sisi komunikasi, keresahan masyarakat begitu, pas kebetulan saja pas lagi mau 17 Agustus, atau memang ini merupakan suatu pelanggaran pidana atau ada sebuah rencana yang kurang baik di balik semua ini? Ya, memaknai sebuah simbol itu tidak bisa hanya dilihat dari objeknya saja, tetapi ada kaitan dengan objek-objek yang lain. Tadi dikibarkannya di sekitar tanggal 17 Agustus, kemudian juga ada peristiwa-peristiwa yang sebelumnya tadi seperti Garuda Biru, kemudian ada Indonesia Gelap dan sebagainya. Kalau kita melihat rangkaian itu nampaknya bisa dipahami. Ada sesuatu ekspresi yang ingin disampaikan kepada pemerintah, kepada penyelenggara negara. Dan ketika memilih katakanlah 17 Agustus sebagai hari yang sakral, hari yang kemerdekaan Republik Indonesia, yang mestinya tidak perlu
disaingi dengan pengibaran bendera lain, saya melihat itu ada sebuah kemendesakan dari hal yang ingin disampaikan. Jadi kalau dalam pemahaman saya sepakat dengan Pak Andreas tadi, kita terlalu jauh kalau melihat ini sebagai makar. Demikian juga tadi Pak Firman juga menyatakan apa perlunya mengibarkan bendera di waktu bersamaan dengan kemerdekaan. Tetapi yang jelas kita rasanya perlu untuk segera mencari apa aspirasi yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Jadi kalau dilihat dari rangkaiannya nampaknya ada yang tidak puas mereka rasakan, dan justru itu yang perlu ditelusur. Apakah ini dari kalangan anak muda begitu, generasi Gen Z begitu, atau bagaimana menurut Anda? Emang ini cara mereka berkomunikasi atau ada yang lain justru piggybacking lah istilahnya? Sebetulnya semua manusia yang ingin menyatakan sesuatu itu menggunakan simbol. Jadi kalau kita lihat simbol kan tidak hanya bendera, ada emblem, ada pita dengan warna hitam atau warna pink. Jadi bukan khas Gen Z. Mereka yang ingin menyatakan sesuatu karena mungkin muatan pesannya begitu dalam, untuk memuatnya bisa menggunakan simbol. Nah, simbol itu untuk mendatangkan makna tertentu itu perlu dinegosiasikan. Jadi kalau kita lihat misalnya huruf M dengan warna kuning atau apel yang keroak digigit, itu kan tadinya tidak ada maknanya. Kemudian ketika dinegosiasikan kemudian bermakna sesuatu. Nah, demikian juga dengan pengibaran bendera One Piece ini, ketika semula mungkin hanya sebuah konteks hiburan tetapi menjadi tema perlawanan, itu bisa jadi karena negosiasi simbolik yang tidak berhasil. Jadi justru sesuatu yang tadinya main-main menjadi serius karena tidak tepat cara menghadapinya. Nah, di sini mungkin sebagai langkah awal adalah upaya untuk menelusur apa sebetulnya aspirasi yang ingin disampaikan, siapa yang ada di balik ini, mereka ingin mempunyai pesan apa. Itu akan lebih produktif kalau menurut saya, daripada menekan, mengancam bahwa ini makar dan sebagainya. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menaikkan posisi simbol ini menjadi tadi yang diharapkan oleh mereka yang melakukan perlawanan, misalnya memang ada seperti itu. Baik, seperti itu, Mbak. Kembali ke Pak Subagio menanggapi hal yang disampaikan Pak Kurniawan tadi, melihat bahwa ada simbol-simbol, dan jika ditanganinya salah ini justru malah akan jadi apa tadi dikatakan bisa malah dimanfaatkan untuk hal yang buruk begitu. Bagaimana, Pak? Iya, saya sepakat ya, karena sebetulnya kan begini. Kalau kita bicara tentang bendera One Piece, juga dapat dilihat daripada konteksnya. Selama konteksnya itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya tidak provokatif, itu sih oke-oke saja. Namun ketika dimanfaatkan berkaitan dengan HUT proklamasi yang ke-80, ini yang menimbulkan pertanyaan dari berbagai kalangan. Nah, oleh karena itu, kalau saya simpulkan bahwa bagi para pengedar ini, saya melihat bahwa ini adalah ekspresi bentuk ketidakpuasan publik terhadap hal tertentu. Contoh, kalau saya melihat yang ada di berita-berita media sosial, kenapa itu bendera-bendera One Piece dipasang di truk-truk tronton besar? Karena memang ada satu masalah. Ini kan sudah pernah muncul ya demo berkali-kali tentang odol, di mana odol ini akan ditertibkan karena melanggar aturan tonasenya. Nah, mereka para sopir mengatakan ini adalah hak hidup, tapi dia lupa bahwa hak hidup juga harus diatur. Nah, ini salah satu. Dan kemudian juga hiruk-pikuk mengenai beras oplosan. Kemudian ada lagi HGU, HGP yang akan dicabut. Kemudian ada rekening koran yang diblokir. Nah, berbagai masalah ini yang menimbulkan persepsi publik, akhirnya dia mencoba mengekspresikan dengan memasang bendera itu. Nah, oleh karena itu menurut kami ini juga harus introspeksi diri pemerintah, para menteri, hendaknya jangan buat statement yang merugikan pemerintah sendiri, harus sangat hati-hati menyikapi dampak dan efek psikologisnya. Nah, kemudian pengedaran benda yang kami khawatirkan ini kan
sekarang ini kan masih ada kelompok-kelompok yang masih belum merasa puas gitu ya. Karena saya lihat ini juga ada kelompok tersendiri. Jangan sampai nanti ada kelompok-kelompok yang sampai sekarang ini masih tidak puas terhadap pemilu dan lain sebagainya, kemudian memanfaatkan ini untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Dan saya juga mengimbau kepada pejabat negara, ya pejabat tinggi negara, yang di situsnya itu ada simbol One Piece, bahkan di bajunya ada simbol One Piece, hendaknya dilepaslah. Jangan memberikan contoh yang tidak baik gitu loh. Ini kan ada juga, bahkan saya dapat edaran ya melalui media sosial, ada pejabat tinggi negara yang menggunakan simbol One Piece. Ya harusnya sadar bahwa beliau adalah sebagai figur pimpinan negara yang harusnya tidak boleh sembarangan untuk mencematkan pin atau simbol-simbol yang sebetulnya belum dipahami secara utuh dan secara mendalam oleh masyarakat. Kalau menurut saya adalah sebaiknya dilakukan penyelidikan dan kemudian diinterogasi apa maksud tujuan dan pembinaan saja. Boleh masang tetapi jangan berbarengan 17 Agustus peringatan HUT proklamasi ke-80 dan kemudian juga jangan memprovokasi memasang bendera berbarengan atau satu tiang dengan merah putih. Saya rasa kalau masyarakat kita diberikan edukasi, mereka menyadari karena ada risiko hukumnya. Tidak perlu sampai berlebihan bahwa ini ada makar dan kemudian yang diterjemahkan terlampau jauh lah. Saya pikir seperti itu. Ya, Pak Subagio, tadi Anda katakan bahwa menteri-menteri juga harus hati-hati dalam berbicara mengenai hal ini. Nah, ini Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan pengibaran bendera One Piece tidak masalah sepanjang untuk kreativitas dan kebebasan ekspresi. Nah, namun dikhawatirkan ada pihak yang memanfaatkan untuk menyebar kebencian terhadap pemerintah. Kita dengarkan dulu pernyataannya. Tapi tolonglah, ini jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang mengganggu kesakralan. Hari ini kita berharap 80 tahun Indonesia merdeka, apapun kondisinya sebagai bangsa kita harus bersatu padu, kita harus optimis sebagai anak-anak bangsa. Ada masalah ya, mari kita hadapi. Memang dunia sedang tidak. Baik, saya ke Pak Andreas. Pak, tadi sempat dikatakan juga perlu dipanggil orang-orang yang mengibarkan bendera ini, ditanya juga gitu. Apa sih sebenarnya yang menjadi aspirasi mereka? Ini menurut Anda perlu atau tidak? Saya nggak tahu cara panggil dan cara nanyanya seperti apa gitu. Karena bisa jadi juga ada orang yang pasang dia nggak tahu apa-apa gitu, aja ikut-ikutan aja gitu. Karena simbol itu bisa menyebar tanpa harus orang tahu persis gitu. Itu satu hal yang simbolik yang kemudian bisa membuat mengikat orang, bonding satu sama lain, ada emosional bonding gitu. Nah, yang perlu diketahui, yang perlu dilakukan adalah yang menangkap kalau ini serius, menangkap ini sebagai apa, fenomena apa yang perlu diketahui oleh mereka yang pintar-pintar, mereka yang membuat kebijakan, mereka yang yang merasa bahwa ini perlu dan penting untuk ditanggapi gitu. Kalau saya melihat bahwa ini satu simbol, simbol yang digunakan untuk mengekspresikan kalau ini menyebar sebagai suatu fenomena untuk mengekspresikan apa yang dirasakan. Nah, ini yang harus diketahui. Dan kemudian bagaimana menanggulangi ini. Berarti tetap harus ada respon dari pemerintah begitu ya? Dalam bentuk lain gitu. Artinya tetap harus ada respon dari pemerintah untuk menangkap simbol ini, aspirasi ini begitu ya? Saya kira pemerintah yang bijak ya perlu melakukan itu gitu. Sehingga tidak kemudian tidak sembarang menanggapi ini juga tidak meremehkan. Dan juga tidak meremehkan persoalan tapi jika dugaannya seperti tadi sampaikan juga Pak oleh Pak Kurniawan dan Pak Subagio bahwa ini seperti ada sebuah rentetan begitu dari sebelumnya ada Indonesia gelap lah dan segala macam, ini rentetannya banyak sekali begitu. Apakah Anda melihat hal ini terkait nggak? Ini kan dugaan, gitu. Saya tidak mau melebih-lebihkan ini gitu. Tapi saya kira ya yang perlu dilakukan adalah bagaimana menangkap ini sebagai suatu fenomena sosial.
dengan simbolik yang di ini. Ya saya kira kita yang ya ada di dalam publik seperti ini, media publik seperti ini, jangan juga kemudian mengompor-ngompori gitu. Tapi jangan juga meremehkan. Tapi marilah bagaimana menangkap ini sebagai fenomena sosial yang perlu ditangkap secara bijak gitu. Baik. Dan kalau memang sudah diketahui persis, kemudian bagaimana kita mengajak untuk berdialog atau apa solusi yang perlu dilakukan. Saya kira itu jauh lebih baik, jauh lebih produktif daripada kita justru meributkan, kemudian mengompori atau meremehkan persoalan. Baik, ini di samping bahwa kita kira, situasi yang menghadapi bentuk-bentuk ekspresi simbolik seperti ini perlu hati-hati. Perlu hati-hati. Perlu hati-hati, betul. Nah, saya kembali ke Pak Kurniawan. Ini Anda juga mengatakan tadi perlu dicari, dan ini kalau kata Pak Andreas tadi perlu berhati-hati juga. Nah, tapi mengingat ini yang bicara juga sudah, tadi kalau dikatakan menteri juga udah bicara, bahkan Menko Polkam itu bicara soal seperti itu. Kalau Anda memaknainya gimana? Apakah memang lebih berat kepada arahnya bahwa ini ada ancaman di situ? Atau ada seperti kayak rangkaian yang direncanakan? Atau memang ini hanya terpisah saja? Sporadis begitu? Tidak ada bukti dan pengetahuan saya untuk memastikan itu. Tetapi tadi ketika kita memaknai sebuah simbol, itu tidak tunggal pada simbol itu sendiri, tetapi bisa dikait-kaitkan dengan simbol yang lain, termasuk konteksnya. Jadi kalau kita cermati misalnya mengapa menggejalanya pengibaran One Piece ini di sekitar bulan kemerdekaan, ini ada apa begitu kan? Nah, sehingga maksud saya tadi menyampaikan rentetan bukan bermaksud memanaskan suasana, tetapi kita perlu bijak di antara dua sikap meremehkan dengan melarang dengan keras. Itu adalah penelusuran. Sebetulnya apa yang ada di balik ajakan untuk mengibarkan One Piece ini di bulan kemerdekaan. Nah, tadi dugaan saya kalau dikaitkan dengan rentetan tadi, ada ketidakpuasan yang ingin disampaikan, maka lebih baik kita berkonsentrasi pada penelusuran terhadap ketidakpuasan itu. Apa yang dianggap tidak memuaskan, apa yang harus diselesaikan, daripada kita berdikotomi dilarang atau dibiarkan. Ketika dibiarkan ternyata gerakannya menjadi masif dan membesar. Ketika dilarang juga ternyata tindakannya berlebihan dan represif dan itu tidak ada perlunya. Tetapi yang kita lupakan di antara dua sikap yang tidak tepat itu bisa jadi esensi yang sesungguhnya dari simbol ini malah tidak tertangkap. Seperti itu, Mas. Ya, ladilalahnya bahwa tadi dikatakan juga oleh Pak Subagio bahwa ada bahkan pejabat negara yang kemudian mengenakan itu gitu. Kalau menurut Anda ini seperti kayak yang apakah memang ini hanya sekedar komunikasi simbol aja untuk mendekatkan dengan kalangan-kalangan tertentu dari pemerintah, atau memang ada hal lain? Sepertinya yang ingin disampaikan oleh pejabat yang tadi menggunakan One Piece meng-counter pendapat pejabat yang lain yang menyatakan ini gerakan yang berbahaya, ini gerakan yang makar, menuju makar dan memecah belah bangsa. Dia ingin bilang, oh nggak ada apa-apanya kok, ini hanya simbol seperti sedia kala. Nah ini sebetulnya dua-duanya mungkin berada dalam pengetahuan yang remang-remang, yang belum tentu tahu apa yang ada di baliknya. Nah, tetapi kalau kita kaitkan rangkaian-rangkaiannya tadi, kemudian coba kita satukan pesan apa sebetulnya yang ingin disampaikan. Nah, kita telusur tadi, bisa jadi berangkat dari ketidakpuasan yang ingin disampaikan. Nah, kita menelusur ketidakpuasan itu berupa apa, seperti itu, Mas. Baik, jadi semuanya nanti akhirnya kembali lagi tergantung kepada respon pemerintah ya. Bagaimana pemerintah meresponi dengan santai begitu, dengan rileks. Jadi juga tidak memberi kesempatan kepada orang lain atau pihak-pihak lain kemudian memanfaatkan ini begitu ya. Malah tadinya harusnya nggak ada, jadi ada begitu kan, itu repot juga. Oke, baik. Betul. Kalau begitu. Tidak meremehkan, tetapi juga tidak terlalu
khawatir. Berlebihan. Tidak terlalu berlebih-lebihan juga. Baik kalau begitu. Terima kasih Pak Firman Subagio, Pak Firman Kurniawan dan juga Pak Andreas Pareira sudah berbagi bersama kami di Sido Sore. Terima kasih. Terima kasih dan salam sehat selalu.